Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Sari Aslina dengan NPM 2217051117 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas prasyarat UAS mata kuliah pengantar organisasi komputer. Jadi di sini ada file Logisim 8 bit buatan Paul Ramos pada tahun 2015. Kemudian ada file CPU dan ada assembly. Pertama kita buka terlebih dahulu Logisimnya. Nah, di sini terdapat komputer yang dibuat oleh Paul Ramos. Di sini ada CPU, ada ROM atau Read Only Memory, ada RAM atau Random Access Memory, kemudian ada disk, ada keyboard, ada pin clear untuk menghapus isi keyboard, ada pin start atau stop untuk memulai atau mengakhiri proses, kemudian ada reset untuk mengakhiri semua proses di dalam komputer ini. Kemudian ada pin switch atau clock yang akan berjalan ketika satu circle ini terpenuhi. Nah, simulated frekuensi. Nah, pada komputer ini batas maksimalnya itu 4,1 kHz, sedangkan pada komputer asli bisa mencapai bergiga-gigahertz yang dapat diproses dalam 1 detik. Nah, kemudian pada gambar CPU Logisim 8 bit ini memiliki dua komponen utama, yaitu control unit dan ALU. Di mana control unit ini akan memberikan instruksi kepada komponen lain untuk menjalankan instruksi yang diberikan, contohnya ROM dan RAM. Kemudian control unit ini adalah perangkat pertama yang akan melakukan fetch data, kemudian akan diinstruksikan ke perangkat lain yang akan dijadikan perintah kemudian dijalankan. Kemudian ada program counter. Program counter ini digunakan untuk menyimpan address atau data memori. Bisa juga digunakan untuk memindahkan satu address ke address lainnya. Kemudian ada register. Nah, register ini digunakan untuk menyimpan data dari ALU. Kita kembali ke komputer yang tadi. Nah, pada ROM yang terdapat pada komputer ini, ROM di sini sudah memiliki data atau sudah memiliki serangkaian set instruksi yang sudah diinjeksikan. Jadi, saat komputer dinyalakan, instruksi tersebut yang akan pertama dijalankan. Kemudian kita pindah ke file assembly-nya. Nah, di sini terdapat juga beberapa perintah lain, misalnya ada move, ada clear, ada add, ada sub, ada AND, OR, XOR, dan lain-lain. Di sini dapat kita lihat pada tabel-tabel ini. Nah, sedangkan untuk perbedaan ROM dan RAM di sini, ROM jika ROM dia datanya tidak akan terhapus meskipun komputer dimatikan, sedangkan RAM kebalikannya. Saat komputer dimatikan, maka datanya akan memulai kembali dari nol. Nah, kemudian di sini ada disk. Disk ini digunakan untuk menyimpan data apa saja yang akan ditampilkan ke LED matrix atau TTY, misalkan dapat berupa gambar atau teks. Kemudian ada kita buka ke dalam CPU-nya. Nah, di dalam CPU ini ada control unit yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada
bus control. Nah, bus control ini digunakan untuk transportasi antar komponen dalam CPU. Kemudian ada video control, ada penghubung I/O atau I/O port. Nah, lalu kita buka pada control unitnya. Nah, pada control unit ini ada program counter. Nah, program counter ini digunakan untuk menyimpan alamat atau address yang kemudian ada register. Nah, register ini juga digunakan untuk menyimpan data sementara di CPU. Kemudian ada move data increment dan decrement. Lalu di sini ada I/O ports. I/O ports ini memiliki dua komponen, yaitu input dan juga output. Lalu di atasnya ada clock counter, ada matrix controller. Nah, pada matrix controller ini, masing-masing pin akan mempresentasikan setiap baris LED matrix. Sini. Nah, kita kembali pada komputer. Nah, pada komputer ini, CPU berhubungan terlebih dahulu pada ROM. Karena ROM ini akan menyimpan set data instruksi ketika CPU dijalankan. Jadi, ketika komputer dinyalakan, data terlebih dahulu disimpan pada ROM, kemudian akan di-fed oleh CPU, kemudian diproses kira-kira instruksi apa yang sesuai. Kemudian CPU ini akan mentranslitkan ke dalam komponen lain, yaitu misalkan meminta disk untuk menampilkan gambar pada LED matrix atau menampilkan teks pada TTY. Nah, untuk LED matrix ini, kenapa dia dapat menampilkan gambar? Itu karena gambar tersebut merupakan hasil konversi dari binary code. Ini contohnya, misalkan 6C. Jadi, 6C ini akan mewakili 8 piksel pada gambar. Sedangkan untuk TTY, kenapa dapat menampilkan teks? Dia menggunakan aturan ASCII. Jadi contohnya untuk karakter D ini ASCII code-nya adalah 68. Nah, jadi 68 ini kemudian akan diubah ke binary code, yaitu D. Jadi itulah karakter yang akan diterjemahkan ke TTY. Nah, kita kembali ke sini. Di sini saya akan menginputkan nama dan 4 digit terakhir NPM saya. Sudah. Kita start. Nah, di sini sudah mulai start. Akan muncul teks pada TTY-nya. Di sini terdapat beberapa opsi seperti ALU untuk aritmatika, dan kita akan menggunakan teks untuk memasukkan nama. Kita ketik 4 untuk membuka teks editor. Nah, karena kita belum memiliki file apapun di dalam teks editor, jadi kita membuat file baru. Kita klik 2 untuk membuat file baru. Nah, kemudian saya akan menuliskan nama saya. Deta Sari Aslina. Nah, kita ubah ke huruf besar. Deta Sari Aslina. Nah, inputan yang diinputkan pada keyboard akan tampil ke TTY ini. Nah, ini menampilkan nama saya. Kemudian kita dapat mengklik 0 untuk kembali.
Kemudian akan kembali ke opsi sebelumnya. Kemudian kita akan membuka file yang telah kita buat tadi dengan mengklikkan satu. Nah, di sini akan menampilkan nama saya tadi. Kemudian saya akan melakukan operasi matematika dengan memasukkan 4 digit NPM saya. Reset. Kenapa ini? Kita akan mulai kembali. Jadi saya akan melakukan operasi matematika. Nah, untuk operasi matematika kita menggunakan opsi pertama, yaitu ALU, yang digunakan untuk operasi matematika dan juga logika. 1. Nah, tampilan pada LCD matriksnya akan berubah menjadi ALU. Nah, di sini terdapat beberapa implementasi operasi, ada AND, OR, XOR, AND, OR, ADD, dan juga SUB. Nah, di sini saya akan memasukkan 4 digit terakhir NPM saya, yaitu 2217051117. 1117. Nah, di sini akan otomatis mengeluarkan operasinya, ada AND, OR, XOR, AND, OR, ADD, dan SUB. Nah, kita lihat apakah benar. Ini salah. Nah, ini untuk gerbang logikanya. Nah, di sini untuk N itu N ini 11 hasilnya 1 benar, dan 00 hasilnya 0 benar, 01 hasilnya 0 benar, dan 11 tadi hasilnya 1, dan 00 ini hasilnya 0. Nah, untuk N ini benar. Kemudian untuk OR ya 11 hasilnya 1. Kemudian jika 01 hasilnya 1. Nah, berikutnya ada 00 itu hasilnya 0. Nah, 11 tadi hasilnya 1, dan 000 ini hasilnya 0. Nah, untuk OR juga benar. Kemudian untuk XOR itu 11 hasilnya 0, 01 hasilnya 1, 01 111. Nah, untuk 00 ini dia 0. Nah, lalu ada AND OR 11 hasilnya 0 benar, 01 hasilnya 0, kemudian 01 hasilnya 0, 00 hasilnya 1 benar. Nah, untuk ADD ini 11 hasilnya 0, kemudian ada 00 hasilnya 1 benar. Ini 01 hasilnya 11 hasilnya 0, 00 hasilnya 1, lalu 10 hasilnya 1, 10 hasilnya 1, 01 juga hasilnya 1. Kemudian untuk SUB dia 11 hasilnya 0, 01 hasilnya 1, kemudian 00 hasilnya 1. Jadi di sini operasinya benar. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.